Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Hai bro. Habaib al-afadil wa akhussu bil-dhikri Sayyidi al-Habib Faris wa Sayyidi al-Habib Mahdi ibn Shihab wal ulama al-ajillah nafa'anallah bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Kaifa halukum? Bi khair. Limadha nata'allamul lughatal arabiyyah? Mengapa kita mesti belajar bahasa Arab? Karena nanti ada orang mengatakan bahasa Arab itu cuma dipakai untuk menjawab malaikat mungkar nakir. Bahasa Arab itu ketinggalan zaman, katanya. Nanti kalau ada orang ngejek-ngejek kita, bahasa Arab itu kecil, nggak penting, kata dia. Kita tulis aja macam ini. Kalau bisa dia jawab, alhamdulillah. Kalau dia tak bisa jawab, kita suruh dia lompat ke Sungai Musi. Ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Carilah kalau ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada tulisannya sama, tapi dengan bunyi dan titik yang berbeda. Yang pertama bisa dibaca dengan al-jannatu. Contohnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi juga bisa juga dia dibaca sebagai al-habbatu. Al-habbatu, contoh dalam hadis Nabi SAW, al-habbatu as-sauda shifa'un min kulli da'. Tapi juga dia bisa dibaca sebagai al-hayyatu. Al-hayyatu. Al-jannatu surga. Al-habbatu biji-bijian hitam, habba sauda, macam merica. Dia juga bisa dibaca al-junnatu. As-siyamu junnatun. Puasa itu sebagai tameng, sebagai baju besi. Sebagaimana baju besi melindungi kita dari anak panah supaya jantung tak kena panah, maka begitulah puasa melindungi kita dari segala hawa nafsu. As-sawmu junnatun. Junnatun. Dia juga bisa dibaca sebagai al-jubbatu. Al-jubbatu yang anak-anakku pakai sekalian disebut dengan jubbah. Orang kita susah menyebutnya, payah dia menyebut tasdid, pakai jubbah aja lah. Padahal al-jubbatu ini tak ada dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau sudah you aja lah, tak bisa baca yang lain. Itu baru satu perubahan kata. Jawaban yang pertama, kalau ditanya orang kenapa kita mesti belajar bahasa Arab, ini karena tulisan yang berbeda
dengan cara penyebutan yang berbeda. Yang kedua, dia kaya dengan sehebat-hebatnya orang Inggris, dia hanya bisa merubah go, merubah menjadi goes, merubah menjadi gone, merubah menjadi going, habis, when. Tapi bahasa Arab dia bisa berubah. Satu orang laki-laki pergi, zahaba. Dua orang laki-laki sudah pergi, zahaba. Tiga orang laki-laki sudah pergi, zahabu. Satu orang perempuan sudah pergi, zahabat. Dua orang perempuan sudah pergi, zahabata. Tiga orang perempuan sudah pergi, zahabna. Engkau satu orang laki-laki sudah pergi, zahabta. Engkau dua orang laki-laki sudah pergi, zahabtuma. Kamu beberapa orang laki-laki sudah pergi, zahabtum. Engkau seorang laki-laki perempuan sudah pergi, zahabti. Engkau seorang perempuan sudah pergi berdua, zahabtuma. Kamu beberapa orang perempuan sudah pergi, zahabtunna. Aku sudah pergi, zahabtu. Kami sudah pergi, zahabna. Bahasa Indonesia ini tak ada. Begitu pendeknya. Zahaba, dia seorang laki-laki sudah pergi. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam bahasa Arab cukup terwakili ini dengan kata yang singkat, zahaba. Tak ada dalam bahasa yang lain. Pergi. Zahaba berubah menjadi, belum lagi masuk dalam tafsir yadhabu. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabuna, tadhabna. Azhabu, nazhabu. Tak ada. Dalam bahasa Indonesia ini tak bisa berubah ini. Pergi. Pergi ini tak bisa berubah menjadi pergi, pergi, pergu. Tak ada. Sudah pergi, sedang pergi, akan pergi. Jadi kalau ada orang mengatakan, apalah bahasa Arab itu mudah saja. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Oh, tak semudah itu. Bahasa Arab ini berat. Hanya aku yang pandai aja yang bisa belajar. Kau yang bodoh belum tentu bisa. Kalau melawan orang sombong, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Bukan berarti kita tak bisa bahasa Inggris. 3 huruf. Ada kota di Australia namanya Perth. Membaca T dengan H ini sa. Perth. Bagaimana kesehatan kamu? Bagaimana kesehatan kamu sekarang? Health. Pakai sa juga. Dia punya shin. Dia punya shin. Shopping. Aku nak pergi ke mall. Untuk apa kau pergi ke mall? Shop. Shin. Dia ada huruf shin. Tapi dia tak ada huruf pa. Tak ada. A'udzubillahi minasy syaitan. Dia tak pandai sebut syaitan, maka dia sebut satanic. Satanic verses, ayat-ayat setan. Salman Rushdie mengejek, mau dihalalkan pancung kepalanya. Dia tak pandai satan. Tak ada huruf bod, tak ada. Bod. Ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Dia tak ada huruf pa. Dia tak ada huruf a. Tak ada. Dari penyebutan huruf, Allah memilih ini sebagai bahasa Al-Quran supaya seluruh potensi diri kita ini dipakai. Dan sampai hari ini Quran, andai hidup Nabi Muhammad SAW sekarang, datang dia kemari, bisa tak kita berbicara dengan Nabi Muhammad SAW? Bisa.
Kenapa kita bisa? Karena bahasa Arab tidak berubah. Tapi walaupun kita orang Melayu, orang Palembang Melayu, Sumatera Selatan Melayu, andai datang hang jebat, hang tua, hang lekir, hang kesturi kemari, belum tentu orang Melayu bisa cakap Melayu, karena perubahan bahasa Melayu yang begitu mendasar. Orang Melayu, yakin orang Melayu? Saya sebutkan satu kata yang asli bahasa Melayu, cindai. Apa itu cindai? Ada dalam bahasa Melayu. Cindai, tak boleh nyanyi. Cindai bahasa Melayu asli, tapi tak dipakai orang Melayu sekarang. Cindai artinya kain. Kain. Jalan menuju surga penuh dengan onak. Onak dan duri. Onak bukan duri. Karena kalau sudah disebut onak, duri dan duri kan oke. Jalan menuju surga penuh dengan onak dan duri. Itu orang Melayu. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Tapi kata onak ini tak lagi dipakai orang. Kalau kita tengok di tepi hutan ada pohon rotan, di ujung rotan itu ada duri bergumpal-gumpal, itulah onak. Lebih tajam daripada kalau duri satu dua. Penuh dengan onak, artinya ujung-ujung rotan yang dikumpul diserakkan menuju surga, kata orang yang takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun yang lalu setelah hijrah. Kalau dihitung 13 tahun sebelum hijrah tambah 13. Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kita sampai hari ini bisa faham Al-Qur'an, faham hadis Nabi, karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan, karena orang Islam sholat pakai bahasa Al-Qur'an. Jadi ma'had at-tafaqquh fid din, mendalami bahasa Arab dari mulai kitab yang kecil, Matan al-Ajurrumiyah, berpindah kepada Al-Kawakib Ad-Durriyah, berpindah kepada Al-Imriti, berpindah kepada kitab Alfiyah 1000 bait Ibnu Aqil, berpindah kepada syarahnya, syarah Alfiyah Ibnu Malik, disyarah oleh Ibnu Aqil, maka disebut dengan syarah Ibnu Aqil. Ini semua adalah untuk memahami kitab-kitab. Kuncinya ada pada bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Walaupun bahasa Arab itu sekarang di berbagai negara, orang Mesir lain, orang Maroko lain. Kaifa haluka, ini bahasa yang baku. Kaifa haluka, mau dari Mesir, mau dari Maroko, mau dari Yaman, kaifa haluka. Begitu sampai ke Saudi Arabia pergi umrah, kaif halak, berubah bunyinya. Tulisannya sama tapi bunyinya berubah. Kaif halak kalau laki-laki, kalau perempuan kaif halik. Pergi ke Mesir, berubah lagi bunyinya menjadi izayyak. Jauh betul. Dari kaif halak menjadi kaif halak, jadi izayyak. Sampai ke Maroko, berubah lagi menjadi labas alaik. Labas alaik, apa kabar? Sampai ke Irak, berubah lagi menjadi eshlona. Oh, kalau gitu untuk apalah kami belajar bahasa Arab Fusha, bahasa resmi ini? Orang Maroko, orang Mesir, orang Yaman, orang Aljazair, orang Sudan, kalau berkumpul bersama, maka dia kembali kepada bahasa resmi, bahasa Fusha. Bahasa Fusha dipakai sampai hari kiamat. Di PBB, di antara 5 bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami fikih, untuk agama, tapi juga bahasa internasional di PBB. Suatu ketika Ustadz Abdul Somad pergi ke Kedutaan Republik Indonesia mengurus urusan kuliah KBRI.
Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sampai di situ duduk, tak berapa lama datang tamu, tinggi, besar, hidung mancung, rambut pirang, mata biru, laki-laki, bule. Terus ditengoknya Ustaz Somad, dia sapa, bonjour katanya. Bonjour bahasa Prancis, artinya selamat pagi. Bonjour kata dia. Saya bilang good morning. Saya takut kalau dia teruskan saya tak paham. Kalau bahasa Inggris bisa sikit-sikit, campur bahasa isyarat. Bonjour, good morning, how are you? Fine. Dan sudah itu dia bahasa Arab. Kaifa haluk? Pandai dia bahasa Arab. Ana bi khair. Masmuka. Siapa nama? Ana Abdul Samad. Ana talibun fi Darul Hadis Al-Hasaniyah. Saya ni pelajar di Darul Hadis di Maroko. Kaifa ta'allamta al-lughata al-arabiyyah? Macam mana kamu boleh belajar bahasa Arab? Kata dia, nahnu nata'allam al-lughata al-arabiyyah fi Jami'ah Moskow. Dia belajar bahasa Arab di Universitas Moskow di Rusia, tempat Vladimir Putin, sebelum itu Boris Yeltsin, sebelum itu Gorbachev. Di negeri komunis, tempat kampungnya Karl Marx, PKI tak beragama, yang memotong para ulama, yang benci bahasa Arab. Ternyata di Universitas Moskow ada jurusan bahasa Arab. Lama saya heran, kok bisa dia pandai bahasa Arab di Moskow? Limadha tata'allam al-lughah al-arabiyyah? Kenapa kamu belajar bahasa Arab di Moskow? Lianna indana wizarah al-kharijiyah. Karena kami punya Kementerian Luar Negeri, Kemenlu. Kementerian Luar Negeri kami punaka as-safarat ar-Rusiyah fi duwal al-Arabiyah. Ada kedutaan-kedutaan Rusia yang ditempatkan di negara-negara Arab. Dan semua kedutaan-kedutaan Rusia yang ada di negara Arab itu pandai berbahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab bukan untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi mereka memakai itu sebagai bahasa diplomatik. Aneh bin ajaib, negara Republik Indonesia, negara terbesar muslim dunia, jamaah haji paling banyak, diplomatnya tak pandai bahasa Arab, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Sekaranglah sudah mulai alumni Timur Tengah masuk ke Deklu, sehingga di beberapa tempat termasuk kawan-kawan sahabat saya yang lulus. Tapi dulu hanya menganggarkan bahasa Inggris. Begitu ditempatkan di Timur Tengah, pakai penterjemah. Tak bisa, karena komunikasi itu mesti ada rasa. Rasa itu lebih tersambung kalau kita satu bahasa. Ustaz Abdul Somad ceramah pakai bahasa Indonesia di Palembang, lain dengan kalau yang ceramah itu Ustadz Kemas Ali, dia langsung connect, orang cepat paham. Ustadz udah bolak-balik, belum juga bisa lagi bahasa Palembang. Nampaknya cukup belum banyak diminum. Bahasanya amat sangat penting. Maka inilah sekelumit dari pentingnya bahasa Arab. Insya Allah ananda yang belajar di At-Tafaqquh Fiddin, ruangannya Masya Allah Ustaz sudah masuk, tempat tidur, toilet kamar mandi bersih, ruangnya sejuk pakai AC, tenang, tinggal lagi hatinya tenang. Mudah-mudahan menjadi mujahid penolong agama Allah dan belajarnya kepada para habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak orang belajar melalui YouTube, belajar melalui internet, belajar tak jumpa sama guru karena sistemnya namanya online, tak nampak. Tapi anak-anakku sekalian, berjumpa langsung dengan Habib Faris. Habib Faris mendapatkan ilmunya langsung dari Habib Zain Ibnu Sumaid di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bukan senang mau jumpa dengan Habib Zain. Habib Zain punya anak laki-laki namanya Habib Umar. Kebetulan Habib Umar ini alumni Al-Azhar Mesir, kakak kelas Ustaz Abdul Somad. Ketika Ustaz Somad pergi umrah, jumpa dengan Habib Umar, dibawa makan ke rumah Habib Umar, dikasih jubah warna hijau. Nanti jam 10 malam kubawakan engkau ke rumah Sayyidil Habib Zain bin Sumit di belakang Masjid Kuba. Jam 10 malam
barulah kami datang ke belakang Masjid Quba. Tidak boleh bawa handphone, tak boleh foto-foto. Lalu kemudian kami pun jumpa, mengambil barokah, bersalaman, minta nasihat. Sekalilah cuma jumpa. Habib Faris, murid, belajar baca kitab, bertahun-tahun belajar. Bahkan nama Ma'had Tafaqquh Fiddin ini pun dari Habib Zain Ibnu Sumaid. Kalau dulu kita mendengar ada namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'inya zaman ini, zaman 2021 ini, Imam Syafi'i yang masih hidup, Imam Syafi'inya abad milenial ini adalah Habib Zain Ibnu Sumaid, dan itu guru langsung dari Habib Faris. Maka anak-anakku sekalian, bersambung sanad ilmu kalian, kalian nanti bisa meriwayatkan hadis haddatsani al-Habib Faris anil Habib Zain Ibnu Sumaid bis sanadil muttasil, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka serius belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah, hadis, tafsir, fikih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan inilah yang nanti akan menolong mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.